Saat banyak orang hanya fokus drama dalam negeri, Prabowo Subianto diam-diam menekan pintu baru ke Eropa. Deal ini bukan main-main. Kalau jalan, arah ekonomi Indonesia bisa pindah haluan. Benarkah Prabowo siap tinggalkan dominasi China? Atau ini hanya gertakan politik untuk bikin Eropa bertekuk lutut? Siap-siap, drama deal besar ini bisa bikin peta kekuatan global berubah. Kita mundur sebentar ke era Jokowi. Hampir 1 dekade, mega proyek China mendominasi. Kereta cepat Hus Jakarta-Bandung, proyek IKN yang nilainya ribuan triliun, smelter nikel, tambang timah di Sulawesi, hingga pelabuhan-pelabuhan strategis. Semua didanai utang jumbo. Cina senang. Proyek jalan, oligarki lokal kebagian jatah. Tapi Eropa, banyak yang gigit jari. Hubungan Uni Eropa dan Indonesia sempat panas. Isu sawit yang dianggap merusak hutan, larangan ekspor nikel, pajak karbon, semua jadi alasan Eropa pasang pagar tarif. Hasilnya, investor Eropa ya banyak mundur pelan-pelan. Indonesia semakin condong ke Cina. Tapi situasi berubah saat Prabowo resmi naik jadi presiden. Lewat jalur diplomasi, sinyal deal Eropa dihidupkan lagi. Draft CEPA atau Comprehensive Economic Partnership Agreement digodok ulang. Kenapa penting? CEPA ini mirip jalur bebas hambatan dagang. Tarif ekspor turun, akses pasar Eropa terbuka. Produk Indonesia bisa masuk lebih gampang. Buat Eropa, ini pintu emas untuk menyeimbangkan pengaruh China di Asia Tenggara. Buat Prabowo, ini kartu negosiasi untuk tunjukkan Indonesia tak lagi bergantung satu pintu. Bocoran isi deal sudah santer di meja diplomat. Pertama, energi hijau. Eropa mau bantu Indonesia transformasi sawit ke standar hijau agar lolos pasar Eropa. Kedua, hilirisasi nikel. Eropa tertarik bangun industri baterai kendaraan listrik, kerjasama riset, dan transfer teknologi. Ini sejalan dengan misi Prabowo yang pengen hilirisasi jalan, tapi nggak mau cuman bergantung Cina. Ketiga, teknologi pertahanan. Bagian ini paling sensitif. Eropa mau jual pesawat tempur, upgrade alat utama sistem senjata, dan latihan militer bersama. Beberapa rumor menyebut Prabowo sudah sounding ke NATO. Indonesia siap buka jalur latihan bersama, asal investasi dan teknologi dibagi. Kalau deal ini jalan, siapa untung? Oligarki tambang dapat jatah proyek hilirisasi baru. Mafia sawit punya peluang masuk Eropa lagi, asalkan sanggup penuhi standar hijau. Investor Eropa senang karena bahan baku mereka aman. Di dalam negeri, proyek smelter yang dulu dikunci China, sekarang punya opsi baru. Tapi siapa yang was-was? Cina jelas cemas. Mereka nggak mau pangsa pasar nikel direbut Eropa. Mereka juga punya utang jumbo di proyek IKN dan kereta cepat. Kalau Prabowo condong ke Eropa, Cina bisa gunakan utang itu sebagai tekanan. Loyalis Jokowi yang dulu jadi jembatan Cina juga terancam. Mereka bisa kehilangan proyek dan pengaruh di lingkaran Istana Baru.
Deal ini terdengar indah, tapi risikonya nggak main-main. Kalau Prabowo benar-benar jalan ke Eropa, Cina bisa balas. Jalur rem bisa lewat ekspor impor barang, rem pencairan utang IKN, hingga manuver di Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan bukan jalur kosong, 60% ekspor Indonesia lewat situ. Kalau Cina ngambek, kapal bisa ditahan, diplomasi bisa panas. Itulah kenapa banyak analis bilang, Prabowo main di jalur halus. Satu kaki tetap di Cina, satu kaki buka pintu ke Eropa. Kunci utamanya, siapa yang mau bayar lebih mahal? Siapa yang bikin Indonesia untung lebih besar? Pertanyaannya, benarkah Indonesia berani pindah haluan? Atau Prabowo cuma pakai Eropa sebagai kartu gertak untuk menekan Cina agar mau kasih deal lebih besar? Sejauh ini, sinyalnya jelas, Prabowo bukan tipe yang mau dikunci satu blok. Kalau bisa semua mau rebutan, Indonesia untung. Bagi investor global, ini momentum. Bagi elit politik dalam negeri, ini panggung rebut jatah proyek. Kesepakatan ini bukan sekedar soal ekspor-impor, ini soal siapa yang menguasai arah ekonomi Indonesia 10 tahun ke depan. Apakah Prabowo benar-benar main cantik, atau ini hanya drama baru di panggung geopolitik? Tulis pendapat kalian di komentar, siapa paling diuntungkan kalau deal ini gol? Siapa yang cemas di belakang layar? Subscribe channel ini, nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan drama elit berikutnya.